Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti masih di pelajaran kedua, yaitu materi mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya. Pada pertemuan yang kedua ini ada dua submateri, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa perilaku terpuji. Saya yakin kalian sudah siap. Mari kita mulai saja. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu 3.4, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan kalian sudah duduk dengan sikap yang baik. Ayo anak-anak, bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kalian ikuti penjelasan Pak Guru tentang materi pada hari ini, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl
wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Anak-anak, berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Lalu, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya anak-anak, saya jelaskan tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. Kitab Allah yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Isi pokok Taurat adalah 10 firman Allah bagi Bani Israel. Selain itu, Taurat berisikan tentang sejarah nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Musa alaihissalam dan kumpulan hukum. Kitab Allah yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan di Yerusalem kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kitab Zabur juga dikenal dengan sebutan kitab Mazmur yang berisikan tulisan dalam bahasa Kipti. Kitab ini juga masih diamalkan oleh umat Yahudi dengan nama yang berbeda yaitu Tehillim. Adapun isi pokok kitab Zabur yaitu pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya, nasihat-nasihat kebaikan, kisah para nabi dan rasul yang akan datang, kisah tentang umat atau kaum terdahulu. Kitab Allah yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Menurut Islam,
Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil wajib diimani sebagai kitab suci yang memiliki kedudukan sama dengan kitab suci lainnya dalam Islam. Injil maupun Taurat mengakui akan datangnya seorang nabi yang ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci yang keempat yaitu Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di kota Mekkah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hira, Mekkah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk utama bagi umat muslim di seluruh dunia. Karena perannya itu, Al-Quran mengandung isi pokok yang lengkap dan kompleks. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Anak-anak, berikutnya saya jelaskan submateri yang kedua, yaitu Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Anak-anak, untuk memperjelas dan meningkatkan pemahaman atau pengetahuan kalian tentang submateri ini, coba kalian amati beberapa gambar contoh perilaku terpuji. Yang pertama, berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku terpuji kepada sesama teman, misalnya saling berjabat tangan untuk saling meminta maaf. Demikian juga contoh yang lain, yaitu menolong teman yang sedang tertimpa musibah. Contoh berperilaku terpuji kepada tumbuhan, misalnya dengan menyirami tanaman bunga setiap pagi dan sore hari. Kemudian contoh yang lain, berperilaku terpuji kepada binatang atau hewan, yaitu caranya dengan memberi makan kepada hewan peliharaan kita. Demikian anak-anak contoh perilaku terpujinya. Anak-anak, bagaimana berperilaku terpuji kepada diri sendiri? Untuk memperjelas, kalian amati contoh perilaku terpuji kepada diri sendiri. Misalnya,
dengan cara memotong kuku pada setiap hari Jumat agar kuku kita bersih, kemudian berhias dan menggunakan wangi-wangian bagi laki-laki ketika mau sholat Jumat. Contoh yang lain yaitu selalu mandi setiap hari dengan rutin paling tidak 2 kali dalam sehari. Demikian beberapa contoh perilaku terpuji kepada diri sendiri. Sebagai kesimpulan pembelajaran pada saat ini yaitu, sebagai umat muslim kita harus beriman dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat menjadi pedoman hidup manusia sehingga manusia dapat berperilaku terpuji. Demikian anak-anak, sudah saya sampaikan penjelasan tentang materi pelajaran yang kedua, pertemuan yang kedua ini tentang kitab-kitab Allah dan berperilaku terpuji berdasarkan pengetahuan kita memahami dan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah untuk menutup pembelajaran pada saat ini, kita tutup dengan kita berdoa memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menyelesaikan kegiatan belajar pada pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mari selalu tetap beristiqomah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian menjadi anak yang solih dan solihah. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan menjadi amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Semoga masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi, insya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.